Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam sudah larut, lampu-lampu telah padam dan anak-anak sudah tidur beberapa jam yang lalu. Namun Wira belum juga pulang. Pria itu pamit ke rumah Aisyah untuk menjenguk anak perempuan itu. Namun sampai saat ini pria itu belum juga tiba di rumah. Padahal sebelumnya Wira sudah sering bolak-balik ke sana setelah Aisyah pulang dari rumah sakit. Jangan dibiasain pulang malam, ayah masih punya keluarga, sindir Kirana ketika Wira memasuki kamar. Wanita itu tengah memainkan ponsel, duduk bersandar di kepala ranjang. Pasalnya sekarang hampir tengah malam dan Wira baru pulang dari luar. Sudah menjadi kali keempat dalam seminggu ini Wira pulang larut malam. Wira melepaskan jaket, menggantungkannya di balik pintu. Aisyah sakit lagi. Terus apa hubungannya sama ayah? Kenapa harus ke sana coba? Tanggung jawab Bun, Wira mengusap wajahnya kasar. Tanggung jawab apa sih? Kita udah tanggung jawab ya sampai sembuh. Dokter juga bilang Aisyah udah sembuh total. Kalau sakit biasa bukan tanggung jawab ayah dong. Saya cuma bantu. Ndak lebih, jawabnya. Tapi selalu ayah, Kirana menoleh. Kali ini tatapannya dingin, apa nggak aneh? Setiap ada hal darurat, yang dihubungi cuma ayah. Bukan tetangganya, bukan saudaranya. Selalu ayah. Wira menatapnya, terdiam. Kenapa harus ayah? Karena pernah bikin kesalahan. Lanjut Kirana, suaranya meninggi sedikit. Atau karena dia tahu ayah nggak punya batas, dan bakal datang kapanpun dia minta. Bun, kamu salah paham, potong Wira. Enggak, Kirana langsung membalas. Aku cuma mulai mikir jangan-jangan semua ini bukan cuma soal anaknya. Jangan-jangan dia cuma manfaatin ayah karena punya salah sama dia. Padahal bisa orang lain yang masih bisa diminta tolong. Memang dia nggak punya tetangga. Memang dia tinggal di hutan sampai-sampai harus hubungin ayah yang jaraknya jauh. Coba dijawab aku tanya, dia satu-satunya orang yang tinggal di sana. Enggak kan? Wira menghela napas menatap Kirana. Bun, cukup. Kirana berdiri dari ranjang, berjalan pelan ke arahnya. Kalau masih bisa lihat itu cuma sebagai bantu-bantu, silahkan. Tapi jangan salahin aku kalau suatu hari nanti aku berhenti nunggu pulang, lalu wanita itu berlalu meninggalkan Wira yang berdiri mematung dengan wajah lelahnya. Kirana menghela napas panjang ketika melihat notifikasi dari ponsel Wira. Sang empunya ponsel tengah mandi, jadi Kirana dengan tingkah impulsifnya mengambil benda persegi panjang. Menyentuhnya sekali, layar kuncinya membuatnya tinggi karena foto dirinya terpajang di sana. Nggak heran sih, emang gue secantik ini. Lalu jemarinya menekan notifikasi yang langsung menuju aplikasi WhatsApp karena tidak ada pengaman. Layar ponsel terbuka menampilkan nama, Bu Ningsih, dengan foto profil sederhana, potret wanita setengah baya tersenyum bersama Aisyah. Kirana mengetuknya, dan dalam sekejap, deretan pesan terbuka. Ada pesan baru masuk beberapa menit lalu. Padahal hari baru saja dimulai, namun wanita itu sudah mengirim pesan saja. Bu Ningsih, maaf ganggu lagi, Mas Wira. Kalau nanti sempat, Aisyah minta ditemani kontrol ke rumah sakit ya. Dia paling nurut kalau Mas yang ajak. Saya takut dia ngambek lagi. Bu Ningsih, jam 8:30. Tatapannya berpindah ke pesan-pesan sebelumnya. Bu Ningsih, terima kasih kemarin ya Mas udah sempat dateng nemenin Aisyah. Dia senang banget sampai bilang pengen Mas Wira yang antar terus tiap minggu. Anda, sama-sama. Bu Ningsih, kalau Mas bisa ikut ke rumah sakit minggu depan, saya rasa itu akan bantu Aisyah lebih tenang. Dia susah diajak bicara kalau bukan Mas yang dampingi. Anda. Besok saya ke sana. Bu Ningsih, saya nggak tahu lagi harus minta ke siapa selain Mas Wira.
Bapak Aisyah sudah lama ninggalin kami. Tapi saya percaya Mas Wira orang baik. Aisyah itu kan sekarang jadi tanggung jawab Mas juga. Kadang saya mikir, Mas, mungkin Allah ngasih jalan ini biar Aisyah tetap punya sosok ayah. Saya sih percaya, nggak semua hal terjadi karena kebetulan. Kirana berdecak pelan, napasnya terbuang kasar. Matanya tak lepas dari layar ponsel di tangannya. Jemarinya yang semula santai kini mencengkeram pinggiran ponsel itu, gemas dan geram jadi satu. Gatel banget sih, Kirana mendengus sinis. Wira melangkah keluar, mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Belum sempat berkata apa-apa, Kirana sudah menatapnya dari tempat tidur dengan sorot dingin. Bu Ningsih bilang katanya Aisyah minta ditemenin kontrol nanti siang, katanya tanpa nada tinggi, tapi penuh tekanan. Wira jelas kaget. Kamu buka ponsel saya. Aku cuma baca apa yang harusnya ayah ceritain sendiri, balas Kirana cepat. Ternyata semua obrolan kalian semanis itu ya. Bun, jangan mulai. Dia bilang Aisyah tanggung jawab ayah juga. Bahkan dia bilang mungkin Tuhan ngasih jalan ini biar Aisyah punya sosok ayah. Kirana bangkit dari tempat tidur, berdiri menghadap Wira yang masih memegang handuk. Dan ayah diem aja balesin chatnya. Tetep dateng seolah semuanya benar. Wira menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. Saya ndak pernah janji apa-apa ke dia. Saya cuma datang karena Aisyah butuh. Anak itu memang butuh, kata Kirana lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ayah juga punya keluarga, ayah punya aku, punya Angga sama Elma, memang kurang sampai buat keluarga lagi di rumah lain. Keluarga kecil Wira berada di depan televisi. Sabtu pagi mereka habiskan tanpa agenda mendesak. Angga yang biasanya pergi pun pagi ini berada di rumah. Remaja itu tiduran di pojok sofa dengan ponsel di tangannya. Elma duduk di karpet menonton kartun sembari memeluk boneka kelincinya, sesekali memakan kue kering. Sedang Kirana duduk berjarak dengan Wira dengan setoples keripik di pangkuannya. Kirana tidak ingin dekat ataupun berbicara kepada Wira. Walaupun sedari tadi pria itu menggeser tubuh untuk mendekat. Ngapain sih geser-geser sempit tahu? Ucap Kirana sedikit keras membuat kedua anak Wira menoleh. Pria itu pura-pura menguap, sebelah tangannya terangkat lalu jatuh di pundak Kirana dan membuat jarak mereka semakin terkikis. Minggir ih, ucapnya mengalihkan tangan kekar Wira dari pundaknya, namun lagi dan lagi pria itu kembali menaruhnya di sana. Ayah jangan gangguin bunda, ucap Elma yang risih dengan rengekan Kirana. Namun Wira hanya terkekeh kecil dan tidak menghiraukan, dan Kirana yang sudah terlanjur bad mood membiarkan saja. Tumben kamu ndak keluar. Biasanya ke rumah Dimas, tanya Wira yang heran karena putra sulungnya yang diam di rumah hari libur. Karena biasanya Angga pergi ke rumah sohibnya. Nanti, pacarnya mana kok nggak pernah dibawa ke sini. Mumpung libur, sambung Kirana. Buat apa? Angga melirik Kirana sejenak. Ya buat dikenalin ke kami, jangan disembunyiin. Angga berdecak malas lalu kembali fokus ke layar ponsel melanjutkan permainan. Kartun yang Elma tonton telah habis membuat anak itu mendekat ke arah Kirana. Aku tahu pacarnya Mas Angga, beritahunya. Kirana dan Wira mengangkat satu alis, mereka penasaran. Oh ya, siapa namanya? Kepo, sahut Angga. Namanya Kak Via, ucapnya sembari melirik Angga. Cantik nggak? Tanya Kirana lagi. Cantik, rambutnya panjang kayak bunda. Mas Angga pengin deket-deket Kak Via terus tapi Kak Vianya nggak mau. Hihi. Kirana ikut terkekeh geli sedang Angga berdecak kesal mendengar obrolan yang menyangkut dirinya. Elma tahu dari mana? Pernah diajak main dia, sahut Wira yang langsung membuat Kirana sinis. Yang nanya jenengan siapa ya? Saya nanya Elma, ucapnya. Wira hanya menghela napas panjang. Aku kan pernah diajak main, ke taman terus jalan-jalan, makan es krim vanila. Kirana antusias mendengarkan cerita Elma. Gadis itu melanjutkan apa yang ia lihat ketika masnya bersama kekasih. Asik bercerita ria,
terdengar dering telepon berbunyi. Wira yang merasa ponselnya berbunyi langsung beranjak mencari di mana tempat ponselnya berada. Kirana melirik sekilas dan melihat jam. Pukul 9. Sebentar ya, ucapnya pada Elma, lalu wanita itu ikut beranjak mendekati Wira yang hendak mengangkat telepon. Belum sempat Wira mengambil, Kirana lebih dulu menyambar ponsel tersebut dan melirik Wira tajam. Nama Bu Ningsih tertera di sana. Kirana menekan tombol hijau dan langsung menempelkan ponsel ke telinga. "Halo Mas Wira." Suara Bu Ningsih terdengar dari seberang, sedikit tergesa dan canggung. "Maaf ganggu lagi, saya cuma mau mastiin soal jadwal kontrol Aisyah hari ini. Tadi dia tanya terus, takutnya Mas lupa." Kirana melirik Wira untuk melihat ekspresi pria itu. Ia yakin Wira juga dengar ucapan dari wanita di seberang sana. "Bu Ningsih," potong Kirana, suaranya mulai tegas. "Aisyah itu anak ibu, bukan anak suami saya. Kami juga punya anak-anak yang harus dijaga dan diperhatikan. Hari ini Sabtu, waktunya buat keluarga. Ibu pahamkan. Kalau Aisyah butuh teman ke rumah sakit, mungkin ibu bisa coba minta tolong ke tetangga atau saudara. Jangan selalu ke suami saya." Kirana tak menunggu lagi. Ia langsung memutus sambungan telepon lalu meletakkan kembali dengan kasar. Kirana kira setelah ia menegaskan Bu Ningsih lewat ponsel pagi itu, wanita itu tidak akan mengganggu lagi. Namun nyatanya wanita itu malah semakin gencar mengganggu ketenangan mereka. Bu Ningsih semakin sering menelpon dengan alasan Aisyah ingin berbicara atau sekedar menanyakan kabar pria itu. Hal itu membuat Kirana muak selalu mendengar ponsel Wira yang sering berdering. Bahkan di saat Kirana tengah membutuhkan ketenangan, wanita itu tengah mengetik skripsi, namun dering ponsel Wira tidak juga berhenti. Kirana langsung beranjak mengambil benda itu lalu membantingnya kasar. "Berisik." Benda pipi itu terlempar jauh dengan pecahan di mana-mana. "Apa yang kamu lakukan Kirana?" Wira berdiri di ambang pintu melihat remukan ponselnya dan mendekat. "Aku cuma butuh ketenangan. HP Bapak berisik, aku nggak bisa fokus." Napasnya memburu, matanya menatap Wira tajam. "Kamu pikir ini cara yang benar?" Kirana mengangkat dagu membalas, "Iya. Setelah semua omongan aku nggak Bapak dengerin. Ini satu-satunya cara biar aku bisa tenang." Wira memejamkan mata, menahan emosi yang bergejolak di rongga dadanya melihat tingkah Kirana yang kekanak-kanakan. "Aku udah tahan berhari-hari, ya. Bapak pikir aku seneng harus denger terus dia nelponin Bapak berkali-kali. Padahal semuanya udah selesai semenjak Aisyah sembuh." "Kamu ndak ngerti," jawabnya berusaha tenang. "Bapak yang nggak ngerti. Dia cuma jadiin Aisyah alasan supaya kalian bisa ketemu." Kirana menatap Wira tajam, matanya menyala penuh kemarahan yang menggelegak. Wira membalas tatapan Kirana tak kalah menyala, "Sudah saya bilang saya hanya datang untuk Aisyah." "Untuk Aisyah untuk apa? Dia bukan siapa-siapa kita, dia anak orang lain." Namun setelahnya Kirana melangkah mendekat, senyum tipis tersungging di wajahnya dengan dagunya semakin terangkat. "Atau jangan-jangan Bapak punya hubungan dengan ibunya ya?" Kirana. Tanpa mereka tahu ada dua orang yang ketakutan akan teriakan mereka. Di ruang keluarga, Angga duduk bersandar di sofa dengan Elma yang duduk di pangkuannya. Kedua tangannya menutup telinga Elma, mencoba melindungi gadis kecil itu dari suara pertengkaran yang terdengar jelas dari arah kamar. Elma diam, matanya berkaca-kaca, sementara tangan kecilnya meremas kaosnya erat. Angga menatap ke depan tanpa fokus dengan rahang yang mengeras. Wira mengambil ponselnya yang telah hancur, pun juga kepingan-kepingan yang berserakan. Melirik Kirana sejenak, wanita itu hanya diam mengamati. Kemudian Wira berlalu meninggalkan kamar, dan Kirana kembali duduk di depan laptop melanjutkan skripsinya. Melewati ruang keluarga, melihat dua anaknya yang duduk di sana tanpa pembicaraan apapun. Kedua tangan Angga yang semula berada di samping kepala Elma terlepas. "Jangan dilepas,"
Aku takut, ucap Elma lirih memegang kedua tangan Angga. Udah nggak berisik, nanti kalau ayah sama bunda teriak lagi gimana? Nggak apa-apa, nanti mas bantu tutupin lagi, ucapnya seraya mengelus rambut panjang adiknya. Pemandangan itu membuat hati Wira mencelos, perasaan bersalah seketika menggerayangi rongga. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anaknya malah menjadi sumber ketakutan mereka. Pria itu mengembuskan napas panjang dan kembali melangkahkan kaki. Dia butuh ruang sebentar untuk menenangkan diri sebelum berbicara dan mungkin meminta maaf kepada anak-anaknya. Di meja makan, semua orang berkumpul. Pak Haryo dan Bu Asri juga duduk di sana. Mereka mampir sejenak setelah pulang dari kondangan membawa segala makanan untuk ke rumah Wira. Suasana begitu canggung, tidak ada percakapan antara mereka. Elma yang Pak Haryo kenal ceriwis pun hanya diam saja. Hal itu membuat kedua orang tua Kirana bertatap heran. Mas Angga tahun ini kelulusan ya? Ucap Pak Haryo memecah keheningan. Iya Kung, abis ini mau lanjut kemana? Kalau nggak di ITB, Telkom paling, jawab Angga. Pak Haryo mengangguk-angguk, sesekali melirik ke arah Kirana yang duduk di ujung meja. Bagus itu, dua-duanya kampus top, tapi masuk ITB itu saingannya berat loh, Mas. Sudah siap mentalnya? Angga hanya mengangguk pelan. Ngambil apa? Kirana ikut bersuara. Teknik mesin, balasnya tanpa menoleh. Wah mantap, itu bisa bikin alat sendiri nanti. Mesin-mesin, kendaraan, bahkan bikin inovasi buat bantu petani. Misalnya, ucap Pak Haryo penuh rasa bangga pada cucu laki-lakinya. Melihat interaksi keluarga kecil itu yang sangat minim, Bu Asri ikut menimpa untuk memancing Elma berbicara. Elma tahun ini masuk set juga kan ya? Sedang gadis kecil itu hanya merespon dengan mengangguk. Tidak sesuai dengan harapan Asri yang mungkin anak itu akan menjawab panjang lebar dengan ceria. Setelahnya ruang makan menjadi hening, tidak ada percakapan apapun lagi. Mereka semua menyantap makanan masing-masing. Pak Haryo meneguk kopi lalu menatap istrinya. Bu, yuk, udah malam, nanti kemalaman di jalan, ucap Pak Haryo. Keempat orang dewasa itu berada di ruang keluarga menonton berita sudah kurang lebih 1 jam hingga sekarang pukul 9. Bu Asri mengangguk perlahan, bangkit dari sofa. Iya yuk, besok ada acara di rumah Pak Thohir subuh-subuh. Mau ngadain acara syukuran, sambutnya heboh dengan gemrapyak layaknya ibu-ibu. Matur nuwun niki diampiri Pak Bu. Malah merepotkan bawa makanan segala, ucap Wira yang juga ikut bangkit dari duduknya. Wis ndak papa, ndak ada yang direpotkan. Kirana dan Wira mengantar keduanya sampai ke teras. Mereka berdua salaman bergantian. Tidak ada kalimat apapun yang keluar dari Kirana sedari tadi, berbeda dengan Wira yang berbincang dengan kedua mertuanya dengan kekehan kecil. Tek pulang dulu ya, assalamualaikum. Pamit Pak Haryo. Waalaikumsalam. Setelah mobil hitam itu meninggalkan pekarangan rumah, Kirana langsung berbalik. Namun perkataan Wira menghentikan langkahnya. Seharusnya kamu bisa lebih sopan ke bapak sama ibu tadi. Kirana kembali berbalik menatap Wira dalam. Di mana letak nggak sopannya Kamu diam saja saat kami mengobrol. Bapak sama ibu nggak masalah, kenapa situ yang tersinggung? Wira mengembuskan napasnya panjang. Wajahnya teduh menatap Kirana. Untuk sore tadi saya minta maaf. Nggak seharusnya saya membentak kamu dan membela orang lain. Padahal ucapan kamu benar, mereka bukan siapa-siapa kita. Memang, ucap Kirana ketus. Wanita itu melangkah ke dalam rumah disusul Wira. Langkah perempuan itu menuju kamar. Malam ini aku mau tidur sendiri, katanya masuk ke dalam dan mengunci pintu. Pria itu berdiri mematung di depan pintu, mengembuskan napas panjang. Terpaksa malam ini ia tidur di depan televisi. Senyum Kirana mengembang begitu cerah seperti cuaca hari ini. Mendengar kabar bahwa ibadah haji Bu Sulis selesai membuatnya senang.
Jadi tidak lama lagi beliau bisa kembali menjadi dosbing mereka. Ia sudah tidak mau lagi dibimbing oleh Pak Yoga yang datar bukan main. Meski sekarang pria itu tidak lagi marah-marah, namun tetap saja Kirana masih sakit hati akan perkataannya. Bu Sulis memang sama tegasnya, beliau juga sering marah, namun perkataan beliau masih bisa ia terima dan tidak pernah menjatuhkannya. Sudahlah, daripada harus membandingkan dua orang, lebih baik Kirana menikmati waktu santainya hari ini. Kantin masih sepi, ketiga monyet yang biasa duduk dengannya belum selesai dari mata kuliah mereka. Hal itu membuat Kirana bosan dan bingung akan melakukan apa. Ingin pulang ke rumah pun masih terlalu pagi. Di rumah juga sepi, tidak ada siapapun, nanti malah semakin bosan. Yang sekarang Kirana lakukan adalah bermain ponsel dan menyeruput es teh. Tak berapa lama kemudian Andre datang dengan tas ransel di bahu kirinya. "Sendirian aja, Neng?" basa-basinya. "Enggak, sama Rokib Atit," jawab Kirana asal mengundang kekehan kecil dari Andre. Tumbenan cepet banget, pria itu duduk di hadapan Kirana. Kirana menaikkan kedua bahu, entah ada ketempelan apa Pak Yoga, bisa rampung secepat ini. "Loh, gimana, lancar?" tanya Kirana balik. Andre menarik napas dalam-dalam lalu mendesah, "Baru aja kena semprot Bu Ratna, katanya gue asal-asalan input data. Padahal tuh sistemnya yang error, bukan gue." Kirana spontan tertawa kecil, merasa sedikit terhibur mendengar ada yang lebih apes darinya hari ini. "Wah, Bu Ratna lagi PMS kali ya," celetuknya santai. Andre melirik tajam tapi tak tahan untuk ikut tertawa, hingga akhirnya mereka berdua tergelak bersama, melupakan sejenak beban kampus yang tak ada habisnya. Wah, parah, ketawa nggak ngajak-ngajak, Nura datang masih menenteng laptop dan langsung duduk di samping Kirana. "Winda nggak sama lo?" tanya Kirana, pasalnya mereka satu kelas namun Nura keluar sendirian. "Diapelin cowok tadi, dia nyuruh gue duluan." "Hah?" Kirana dan Andre sontak berseru bersamaan dengan ekspresi syok penuh drama. "Yang bener aja, seekor Winda diapelin cowok." Kirana menatap Nura tak percaya, seolah mendapatkan kabar paling menggemparkan dunia minggu ini. Nura mengangguk, menyeruput es teh milik Kirana. Anak teknik kalau nggak salah." "Siapa sih namanya, gue lupa." "Anak teknik." Kirana dan Andre kembali berseru heboh mendengar informasi tambahan dari Nura. "Iya, tinggi, kulitnya agak sawo, rambutnya gondrong dikit, sering pakai tote bag hitam, tuh siapa ya namanya?" Nura mengerutkan kening, berusaha mengingat-ingat. "Yuda." Andre menebak dengan nada curiga. "Ya, itu dia. Yuda," seru Nura sambil menjentikkan jari, merasa puas karena ingatannya akhirnya kembali. Kirana langsung menepuk dahinya sendiri, "Astaga, itu cowok yang suka ngopi di depan ruang lab tiap sore, kan? Winda bilang dia nyebelin, ternyata diem-diem diapelin." "Plot twistnya lumayan lah," gumam Andre sambil tertawa geli. Tepat saat itu, Winda muncul arah gedung FISIP dengan langkah santai, rambutnya sedikit berantakan terkena angin. Wajahnya judes, galak karena dagunya terangkat. Ketiganya tergelak kecil membayangkan Winda berpacaran dengan salah satu anak teknik. "Ngomongin gue ya?" tanyanya sambil menatap curiga. Meletakkan tasnya di atas meja. "Iya," seru mereka bertiga bersamaan. Kantin yang tadi sepi, kini riuh oleh cerita dan tawa empat mahasiswa tingkat akhir yang sedang mencoba waras di tengah padatnya skripsi. Kirana pulang ke rumah saat hari mulai sore. Seharusnya ia pulang lebih awal, namun ia lebih memilih hangout dengan kedua temannya. Sebenarnya ia tidak ingin pulang mengingat pertengkarannya dengan Wira kemarin. Ia masih terlalu malas jika melihat wajah pria itu. Namun jika tidak kembali ke rumah ini, di mana dia akan tidur? Jika pulang ke rumah orang tuanya sudah pasti diusir karena mereka pasti membela Wira. Wanita itu pergi ke dapur untuk mencuci muka. Tak lama kemudian, Kirana keluar rumah dengan motor matiknya. Ia bermaksud menjemput Elma di rumah Mbak Dewi, seperti biasa.
Tadi ia sempat mengabari Mbak Dewi ia menjemput Elma agak lambat. Begitu sampai, dia memarkir motor di depan pagar dan mengetuk pintu. "Assalamualaikum Mbak." 3 menit setelahnya pintu coklat di hadapannya terbuka. Dewi muncul dengan memakai celemek. "Loh Mbak, datang sendiri?" Meski ia sempat heran dengan pertanyaan Dewi, ia tetap mengangguk. "Mau jemput Elma." Wajah wanita itu mundur dengan heran. "Tadi udah dijemput sama Mas Wira. Kukira kalian udah janjian." Kirana menggeleng pelan menahan ekspresi agar tetap datar. "Enggak, pulang kuliah aku langsung ke sini jadi nggak sempet buka wah." "Oh alah." Kirana tersenyum kikuk. "Ya wes Mbak, aku pulang dulu ya." "Makasih Mbak." "Iya, hati-hati." Kirana kembali melajukan motor matiknya pulang ke rumah. Perasaannya dongkol. Jika pria itu sudah pulang bahkan menjemput Elma, mengapa mereka tidak ada di rumah? Pergi kemana mereka? Pikirannya mulai berkelana. Jangan-jangan Wira pergi ke rumah Ningsih dengan membawa Elma. Memikirkan hal itu membuat perasaan Kirana menjadi dongkol. Tidak ada mobil putih di garasi ketika Kirana memarkirkan motor. Membuat dugaan Kirana semakin kuat saja. Fix ke rumah perempuan gatel itu. Dengan wajah kesal, Kirana membuka pintu rumah. Tanpa bicara apapun, ia langsung menuju ruang tengah dan menjatuhkan diri ke sofa. Ia meletakkan helm di samping, lalu membuka ponsel. Matanya menatap layar, membuka WhatsApp, melihat chat Wira. Tidak ada pesan masuk, tidak ada penjelasan. Ia ingin marah, tapi ia baru teringat bahwa ia yang membanting ponsel pria itu kemarin. Beberapa menit ia diam. Hanya suara detik jam yang terdengar. Kirana memutuskan untuk menonton reels, meski hatinya resah tidak tahu menunggu apa. Tak berapa lama kemudian deru mobil Wira terdengar memasuki halaman. Wanita itu melirik jam yang menggantung. Pukul 5 sore, dan pria itu baru pulang. "Bunda, Bunda." Suara cempreng Elma. Anak itu berlarian ke arahnya dengan sangat ceria membuat ia bangkit dari rebahannya. Di belakangnya Wira, pria itu masih mengenakan baju batik khas guru. Sebelah tangannya dibawa ke belakang, entah apa yang pria itu sembunyikan darinya. Kirana tidak peduli. Kirana yang semula antusias karena Elma, perlahan mengeritkan dahinya saat anak itu melihat Wira dengan berbinar. Melangkah tegap dengan senyuman yang menghiasi wajah pria itu. Sampai akhirnya sebuket bunga mawar putih muncul dari balik punggungnya. "Untuk kamu," ucap Wira dengan senyum lembutnya. Kirana menatap bunga itu bergantian dengan Wira. Elma menyengir, "Ayo diterima Bunda." Elma bantu milih bunganya loh. "Sebagai permintaan maaf saya, maafkan saya ya." Kirana diam. Matanya bertemu dengan netra legam Wira yang memandangnya teduh, penuh harap. "Baikan, baikan, baikan." Kirana mengalihkan pandang pada gadis kecil di samping mereka. Melihat ekspresi Elma membuat wanita itu turut mengulas senyum dan mengangguk. Tangannya terangkat untuk meraih buket mawar itu. "Ye Bunda sama Ayah baikan," serunya senang. Dua orang dewasa itu tertawa melihat tingkah laku Elma. Wira menggeser pinggang Kirana agar lebih dekat, tangan kekarnya bertengger di sana. Keduanya saling pandang dalam. Beberapa detik sebelum Elma oleng dan jatuh seperti cicak. Wira dan Kirana tengah memadu kasih di atas ranjang. Tatapan Wira memuja, penuh cinta dengan peluh yang saling membasahi satu sama lain. Napas keduanya terengah, desah mereka saling bersahutan, menikmati setiap sentuhan sebelum beberapa detik kemudian Kirana duduk dengan ekspresi kagetnya seperti orang yang kepergok selingkuh. Hal itu mengundang tatapan heran dari Wira. "Kenapa? Skripsiku belum selesai." "Ya Allah, bisa dilanjut besok Bun." Kirana menggeleng. "Nggak bisa, deadline takut nggak keburu." Wanita itu bangkit dari ranjang dengan terburu-buru memakai selimut. Sebelum wanita itu melangkah, Wira mencegah. "Jangan langsung dikerjakan, mandi dulu." "Nggak sempet, ndak baik langsung melakukan aktivitas lain setelah begitu," ucapnya.
Mendengar itu Kirana mendesah pelan sedikit berat. Wanita itu mengeratkan selimutnya lalu melangkah menuju kamar mandi. Ngapain ditutup? Saya udah lihat semuanya. Diem, kata Kirana sedikit keras membuat Wira terkekeh geli. Pukul 2 pagi Kirana belum juga menyelesaikan draft bab 4-nya. Cahaya laptop menerangi wajahnya yang mulai tampak lelah, sementara jemarinya masih terus menari di atas keyboard. Sesekali ia berhenti, menggigit bibir bawahnya, lalu menghapus satu paragraf penuh hanya untuk menulis ulang kalimat yang lebih pas. Wira yang duduk bersandar di kepala ranjang memangku laptop yang berisi laporan bulanan peternakan ikan dan pemancingan miliknya. Halaman Excel itu penuh dengan kolom berisi harga pakan pelet, jumlah bibit ikan yang ditebar, serta penghasilan dari tiket masuk pemancingan selama 6 bulan terakhir di mana bulan lalu ia mengalami kemerosotan pendapatan. Tapi pandangannya lebih sering jatuh ke arah punggung Kirana yang membungkuk di depan meja kecil. Udahan dulu, Bun, ucap Wira akhirnya, pelan. Matamu udah merah. Tanpa menoleh Kirana menjawab, nggak bisa, tinggal dikit lagi. Kalau kelar malam ini, besok bisa revisi bagian metodenya. Wira menghela napas, lalu turun dari ranjang. Ia menghampiri Kirana dan berdiri di belakang kursi istrinya itu. Dengan gerakan lembut, ia mulai memijat pelan pundak Kirana. Wanita itu langsung mendesah kecil, bukan karena godaan, tapi karena benar-benar pegal. 5 menit aja, istirahat dulu. Nanti malah pusing dan kalimatmu jadi ngaco, bujuk Wira. Kirana menoleh sedikit, wajahnya sayu tapi tetap keras kepala. Nanti kalau udah kelar subbab ini, ayah kalau mau tidur nggak apa-apa. Wiratama tidak tega melihat istrinya yang sebegitunya mengerjakan skripsi berniat ke dapur untuk membuatkan istrinya teh hangat. Namun begitu akan ke dapur melihat Angga yang berdiri di depan pantry. Kamu belum tidur? Tanya Wira. Putra sulungnya tengah menegak air putih setelahnya menaruh gelas di meja. Gimana bisa tidur, kamar sebelah berisik banget. Wira yang memiliki kamar di samping Angga berdecak ngawur. Ayah aja tidur. Tidur apa tidur? Tidur kok rambutnya basah, tanya Angga dengan datar namun Wira tahu anak itu tengah meledeknya. Hush sana pergi tidur, besok sekolah, perintah Wira yang membuat Angga berlalu dengan deheman. Wira menggelengkan kepala dengan seutas senyum tipis. Wira tahu Angga berbohong, karena batas yang memisahkan kamar Wira dan putranya lebar jadi tidak mungkin aktivitasnya dengan Kirana terdengar. Pun suara mereka tidak sekencang itu hingga membangunkan tidur orang. Setelah tehnya siap, Wira kembali ke kamar. Meletakkannya di samping Kirana. Kirana yang melihat dari sudut matanya langsung tersenyum. Maci, sama-sama, inget loh ya janjinya. Abis ini langsung tidur. Iya. Setelah berminggu-minggu disibukkan dengan begadang dan revisian. Bagian paling mendebarkan adalah berhadapan dengan dosen penguji. Saat ini Kirana menunggu giliran untuknya presentasi. Ruangan menjadi begitu dingin ketika detik-detik temannya mengakhiri presentasi yang dimana namanya akan dipanggil sebentar lagi. Demi apapun Kirana gemetar rasanya sebentar lagi akan pingsan di tempat. Tepuk tangan terdengar dari seluruh penjuru ruangan, mengisi keheningan yang sempat menggantung. Tapi suara itu tak membawa kelegaan bagi Kirana, justru membuat jantungnya makin menggila. Selanjutnya, Kirana Sasi Asmita. Dengan debaran jantung yang semakin menggila, Kirana berdiri sedikit menunduk untuk menyapa para dosen penguji juga dosen pembimbingnya. Selanjutnya melangkah menuju layar besar untuk mempresentasikan skripsi. Setelah dicecar pertanyaan berkali-kali, menunggu pengumuman, Kirana akhirnya bisa keluar dari ruang sidang di mana kedua orang tua Kirana dan ketiga temannya menunggu di sana. Mereka semua memasang wajah penasaran penuh harap kepadanya. Ran, gimana lulus kan? Tanya Winda. Kirana mengembuskan napas panjang dan menggeleng pelan. Gue gagal. Bu Asri menutup mulut dengan tangan, pernyataan Kirana membuat hati mereka mencelos. Lalu, Kirana mendongak dengan mata berbinar, senyum lebarnya meledak.
Gagal buat dosennya nyari celah. Lulus bos. Pujian pula. Suara mereka pecah. Andre langsung lompat dan mengangkat Kirana setengah paksa. Winda mencubit lengan Kirana sambil berseru, "Jantung gue, bego." Sementara Nura menangis sambil ketawa, ikut memeluk dari samping. Pak Haryo cuma mengangguk penuh bangga, matanya berair. Sedangkan ibu langsung memeluk Kirana erat-erat. "Jangan bikin ibu jantungan kayak gitu lagi, ya Allah." Kirana tertawa, pelan tapi lega, di dalam pelukan keluarganya. Setelah sesi mengharukan dan foto-foto untuk kenang-kenangan. Di bawah pohon ketapang kencana belakang gedung. Kirana tersenyum cerah di depan layar ponsel, wanita itu tengah melakukan panggilan video dengan Wira. Pria itu berada di kantin sekolah yang sepi. "Selamat sarjana ya, semoga ilmunya berkah, bermanfaat, ndak numpuk doang di buku," ucap Wira dari seberang. Kirana terkekeh kecil. "Amin. Ayah bangga, loh lihat kamu bisa lewatin semua itu. Ndak gampang." "Ya meskipun pernah drama nangis-nangis jelekin dosen." Kirana meringis sambil menahan tawa. "Itu tuh momen lemahku, jangan diungkit." Yang di sana tertawa renyah. "Mau minta apa sebagai hadiah?" tanya Wira. "Apa aja, yang penting dapat hadiah dari Pak Guru," jawab Kirana tersenyum lebar. Mereka berbincang panjang, penuh dengan senyuman kebahagiaan dari Kirana yang menular kepada Wira yang jauh di seberang. Kirana bangkit dari duduknya setelah panggilan video itu terputus. Wanita itu hendak melangkah namun terhenti karena pria dengan tubuh tinggi berdiri menjulang di dekatnya. Pak Yoga mengulas senyum lembut ke arahnya yang juga dibalas oleh Kirana. "Selamat atas kelulusannya." "Iya. Terima kasih." Pria itu menatap Kirana dengan satu alis terangkat, ekspresi penasaran terselip di balik kacamata yang turun sedikit di batang hidungnya. "Disuruh revisi." Kirana menggeleng antusias, matanya membulat seperti anak kecil yang baru mendapat hadiah. "Berkat Bapak dan Bu Sulis, saya lulus tanpa revisi." Naskahnya katanya udah cukup rapi dan komprehensif. Ia sempat menggigit bibir, malu-malu, lalu menambahkan, "Ya walaupun sempat dicecar juga sih tadi." Pak Yoga terkekeh ringan, nada suara dan caranya menatap Kirana seolah seorang ayah menatap anaknya sendiri. "Namanya juga sidang, bukan sesi curhat." Kirana tertawa pelan. "Terima kasih sekali lagi Pak Yoga." Pria itu mengangguk dengan senyum tipis. "Sama-sama." Kirana tersenyum lebar menghadap kamera, berdiri di tengah-tengah keluarganya dengan menggunakan kebaya wisuda berwarna biru tua. "Say cheese," ucap fotografer. "Cheese," ucap mereka kompak dengan senyum lebar memperlihatkan gigi dan mata yang bersinar bahagia. Cekrek, suara shutter kamera terdengar nyaring, menangkap momen penuh kebanggaan itu dalam satu jepretan abadi. Malam semakin larut. Keluarga kecil Kirana pulang di saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Mereka semua baru saja makan malam di sebuah restoran favorit Kirana. "Capek?" tanya Wira sambil mengusap pelan punggung Kirana. "Banget, tapi seneng," jawab Kirana sambil memejamkan mata. "Seneng kenapa Bunda?" tanya Elma. "Ya seneng aja bisa kumpul-kumpul sama keluarga." "Memang Elma nggak seneng?" "Seneng dong. Tadi Elma dikasih mainan sama Mas Juna, main bareng sama Mas Juna sama Mbak Nia," jawabnya. "Tadi sudah main, sekarang tidur. Jangan lupa sikat gigi sama cuci muka." "Kamu juga Mas," perintah Wira pada kedua anaknya. Keduanya menuju kamar masing-masing. Wira melepaskan jaket, menggantungnya di belakang pintu begitupun Kirana. Lalu pria itu ke kamar mandi untuk bebersih. "Jangan tidur dulu dong, tunggu aku siap-siap," ucap Kirana ketika Wira keluar dari kamar mandi. "Siap-siap apa?" tanya Wira dengan kerihitan heran. "Ya, siap-siap aja," jawabnya. "Bilang saja, biar nanti ayah bantu." "Nggak perlu, aku bisa sendiri." "Ayah tunggu aja, tapi jangan tidur." Setelahnya wanita itu masuk ke dalam kamar mandi. Dan Wira menuju ranjang sesuai permintaan Kirana.
Di dalam kamar mandi, Kirana menggosok giginya, membasuh muka, dan berganti pakaian yang sudah dibawanya. Wanita itu mengoleskan lipstik pada bibirnya dan terakhir menyemprotkan parfum. Memandangi dirinya sendiri di depan cermin. Perfect. Kirana keluar dari sana, Wira duduk bersandar di kepala ranjang dengan memainkan ponsel, menoleh ke arah Kirana yang tengah berjalan mendekat. Istrinya itu mengenakan baju tidur sebatas paha tanpa lengan berwarna merah. Membuat bibir Wira mengulas senyum tipis. Wanita itu mendekat dan duduk di atas paha Wira. Menggantungkan kedua tangannya pada leher pria itu. "Makasih ya ayah untuk hari ini dan hari-hari sebelum ini," ucap Kirana. Tangan Wira terangkat dan mendarat di pinggang Kirana. "Ndak perlu berterima kasih, saya senang kalau kamu senang." Kirana terkekeh kecil lalu memeluk Wiratama erat, pria itu pun membalas dengan senang hati. Keduanya melerai pelukan setelahnya. Menatap Wira dalam, tangannya menyusuri rahang kokoh pria itu sampai ke dada. "Ganteng banget sih," decaknya dengan suara yang dibuat mendayu. "Sekarang udah bisa muji ya?" tanya Wira dengan kekahan kecil. Mengamati apa yang dilakukan Kirana pada tubuhnya. "Ayo buat adeknya Elma," dengan kerlingan manja. Hal itu mengundang senyum tipis dari pria di depannya. Dengan senang hati, lalu keduanya larut dalam gairah yang membara, pelan, penuh cinta, kebahagiaan dan kebersamaan yang dalam. Tak ada yang terburu-buru, hanya gerakan tenang dan penuh rasa, seolah mereka sedang menulis ulang makna cinta tanpa suara. Napas mereka memburu usai menyelesaikan gelombang hangat yang memuncak bersama. Keduanya terdiam sejenak, hanya saling menatap dalam pelukan, dengan senyum lelah yang penuh kepuasan. "Semangat banget, sudah kepincut sama pesona ayah ya?" Kirana mengangguk antusias dengan senyum mengembang, kepincut duda tua. Keduanya mengudarakan tawa sebelum akhirnya Kirana sadar bahwa saat ini sudah tengah malam. Ups. Mereka berpelukan dengan hangat, membiarkan detak jantung dan kehangatan tubuh menjadi pengantar tidur istirahat dari segala tawa, gairah, dan cinta yang hari ini telah mereka rayakan sepenuhnya. Tamat.